Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina alias Safa, mahasiswa S1 Program Studi Sastra Prancis Universitas Pajajaran. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena budaya produktivitas di kalangan mahasiswa Indonesia. Apakah ini benar hanya sebuah produktivitas atau sebuah tekanan sosial? Fenomena budaya produktif semakin kuat di kalangan mahasiswa. Banyak yang merasa harus selalu sibuk, harus ikut organisasi, harus berprestasi, dan juga harus tetap produktif setiap hari. Sebagian dari mereka merasa ini hal yang positif, tapi sebagian lain justru merasa tertekan. Budaya produktif ini muncul dari media sosial, lingkungan kampus, perbandingan pencapaian teman, dan hingga ekspektasi keluarga. Akhirnya, produktivitas bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga sebuah kewajiban. Oleh karena itu, di sini saya akan mewawancarai dua orang mahasiswa mengenai pendapat mereka tentang produktivitas. Halo Kak, selamat malam. Malam. Halo, selamat malam Kak. Oke, mungkin boleh tahu gak nama sama semester berapa nih Kak? Oke, perkenalkan nama aku Firda Amalia Putri, biasa dipanggil Firda dan sekarang aku sedang di semester 3. Oke, perkenalkan nama aku Kaila Zahra sekarang sedang menjalani semester 3. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali Kak. Eh, Boleh tahu gak sih kesibukan kakak akhir-akhir ini tuh lagi ngapain aja? Kegiatan aku akhir-akhir ini kebetulan karena masa UAS ya, jadi banyak banget proyek yang datang, terus juga harus belajar mempersiapkan UAS dan juga masih ada beban organisasi yang harus ditanggung. Itu sih Kak paling akhir-akhir ini. Oke, untuk kegiatan aku sih sehari-hari kuliah, ngerjain tugas, terus kebetulan nyari-nyari volunteer juga. Oke, mungkin boleh langsung ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Kak. Apakah kakak pernah nih ngerasa terbebani dengan jadwal kakak yang padat ini? Tentu aja pernah Kak, namanya juga manusia pasti ada titik capeknya di mana, kemarin kerjain ini ditambah lagi, pasti ada Kak. Kadang saya tuh merasa terbebani gitu ya, karena kan saya tuh sedikit shock gitu lah, karena kan awal-awal masih semester 3 ini mulai tugas dibanyakin gitu sama dosen, kadang tugas yang tidak masuk di akal juga ya, seperti kemarin saya tuh disuruh ngerjain tugas alat peraga gitu, yang dimana alat peraga tuh susah gitu ya dalam membuatnya juga, cara memikirkan konsepnya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, eh, boleh tahu gak sih, Kak, motivasi apa sih yang kakak selalu pegang biar bisa selalu produktif? Motivasi yang membuat saya semakin produktif. Sebenarnya nggak ada motivasi khusus, tapi buat saya pribadi, daripada kita nggak punya kegiatan nih di rumah, hanya scroll TikTok, main Instagram, lebih baik ada kegiatan di luar yang emang bisa menunjang soft skill ataupun hard skill kita sendiri, dan itu juga membuat kita lebih banyak pengalaman sih, Kak. Motivasi saya untuk tetap produktif itu pertama, karena kan saya kuliah ini dibiayai oleh orang tua. Berarti orang tua itu tuh memberi semangat supaya saya tuh bisa mempelajari ilmu yang lebih banyak gitu. Nah, saya juga termotivasi karena kan kuliah itu sangat luas ya relasinya gitu, biar kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih gitu. Jadi memanfaatkan dengan relasi yang sebanyak itu supaya kita bisa lebih maju dan mempunyai public baik. Iya, bener banget sih, Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Menurut Kakak, apakah mahasiswa Indonesia sekarang terlalu menormalisasikan kesibukan dan mungkin jatuhnya ke toxic productivity? Hmm, aku pernah lihat di beberapa video TikTok, menurut aku ada beberapa orang yang memforsir dirinya di luar batas kemampuan diri mereka, tapi nggak bisa mengeneralisasi semua seperti itu. Eh, Berdampak buruk sih untuk diri sendiri. Boleh produktif asalkan masih di dalam kapasitas diri. Menurut aku seperti itu, Kak. Setuju banget sih, Kak. Dan mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir nih, Kak, dari aku. Nah, bagaimana sih Kakak melihat masa depan budaya produktivitas mahasiswa Indonesia ini? Apakah ini akan menjadi makin sehat atau malah ini akan menjadi semakin toksik dan mungkin memberikan tekanan sosial nih, Kak? Melihat dari banyaknya sosial media,
tentang produktivitas ini? Kalau menurut aku pribadi harus bisa menjadi celah, yang cukup menguntungkan untuk generasi muda di Indonesia, apalagi dengan, stigma bahwa produktif itu harus sukses. Tapi perlu diingat seperti yang tadi udah dibilang bahwa, nggak harus memforsir diri terlalu berlebihan di luar batas kemampuan kita. Karena, menurut aku sesuatu yang berlebihan juga itu nggak baik dan lebih baik bener-bener melakukan yang emang produktif aja gitu, yang di jam-jam produktif. Kayak misalnya kalau udah jam 8 malam ya udah, kita istirahat aja gitu, nggak usah, kegiatan sehari-hari yang emang nggak harus, dilakukan saat itu juga. Menurut aku begitu, Kak. Di sini tuh ada dua pandangan yang menurut saya dari sisi positifnya mungkin dengan kita lihat gitu, kondisi Indonesia saat ini untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit ya, di mana setiap mereka mencari pekerjaan butuh pengalaman yang lebih banyak. Mungkin dengan cara itu manusia-manusia itu berlomba-lomba untuk mencari pengalaman meskipun mereka mengalami tertekan gitu, tapi itu kan demi masa depan mereka. Namun untuknya ya, karena mereka terlalu mengejar impian mereka sampai mereka lupa gitu untuk menyayangi diri sendiri hingga mental mereka tuh sering terganggu gitu. Wow, jawaban yang sangat keren banget nih, Kak. Ya, mungkin aku akan mengucapkan terima kasih banyak nih, Kak, untuk waktu serta jawaban yang telah Kakak berikan. Sekali lagi terima kasih ya, Kak. Iya, terima kasih kembali Kak Bulan. Oke, terima kasih kembali. Selamat malam. Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya produktif telah menjadi bagian dari pola hidup generasi muda di Indonesia. Dalam perspektif budaya, ada tiga aspek yang dapat terlihat dengan jelas. Yang pertama, budaya perbandingan. Mahasiswa tidak hanya belajar, tetapi juga terus membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Yang kedua, budaya citra produktif di media sosial. Produktif sekarang telah menjadi identitas baru yang selalu ingin ditampilkan di media sosial. Dan yang terakhir, perubahan nilai budaya. Sekarang, orang bekerja keras untuk identitas diri, fear of missing out, dan ekspektasi sosial. Akibatnya, produktivitas bisa menjadi sumber perkembangan diri, tapi juga menjadi sumber tekanan mental. Budaya produktif adalah budaya produktif adalah fenomena yang kompleks. Ia bisa memotivasi, namun sekaligus memberikan tekanan. Dan yang perlu kita ingat, budaya produktif adalah fenomena yang kompleks. Ia bisa memotivasi, namun sekaligus memberikan sebuah tekanan. Budaya produktif adalah fenomena yang kompleks. Ia bisa memotivasi, namun sekaligus memberikan tekanan. Dan yang perlu kita ingat adalah produktivitas bukan sebuah perlombaan, melainkan sebuah proses. Mahasiswa memiliki ritme, kemampuan, dan perjalanan masing-masing. Dan pada akhirnya, budaya produktif akan lebih sehat bila dijalani dengan sebuah keseimbangan. Bukan untuk terlihat hebat, tapi untuk bertumbuh dengan lebih manusiawi. Terima kasih.